Lagi rame, ada seekor hewan yang minta wapres dipecat. Apain juga kita tanggepin? Kami tidak mengerti bahasa hewan di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Gibran lagi-lagi digoyang. Ya, seperti itulah ya nasibnya keluarga Pak Jokowi ini. Memang orang baik di Indonesia itu selalu banyak musuhnya. Kurang lebih seperti itulah kutipan dari pepatah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi sudah berbagai cara dilakukan, nggak ada cara sekarang muncul lagi memakjulkan Gibran. Dan yang ngomong katanya nih, ya kan, katanya nggak manusia teman-temannya. Siapa bang? Bin siapa begitu ya? Tahu ya Bin ya? Bin itu kan anak dari gitu ya. Kalau nggak salah bapaknya namanya Atang gitu. Jadi siapa? Bin Atang gitu ya. Kata siapa? Ada netizen namanya Mas Batman Power ya. Coba kita tengok bareng-bareng ya. Bagaimanakah videonya dan bagaimana komentar netizen? Mari kita saksikan bareng-bareng. Kemudian kita komentari di bagian belakang. Ini dia. Lagi rame, ada seekor hewan yang minta wapres dipecat. Apain juga kita tanggepin? Kami tidak mengerti bahasa hewan di sini, ya. Yang terpenting hari ini semua berjalan dengan baik, ya, sukses. Mantap. Survei terbaru PSI sudah di 4% lebih. Nah, sip, Artinya sip, gas sip, terus. sip, sip. Mudah-mudahan bisa tembus 6, 7, 8% ya di pemilu 2029 besok. Ya, Pak mudah-mudahan Jokowi Pak juga D. hadir ke NTT dikerubuti. Masyarakat Iyalah. udah kayak semut. Nah, mana buktinya? Nggak ada Negatif buktinya, Pak Bang. Jokowi. Pak Omong Jokowi diserbu doang. masyarakat kok. Masih banyak yang cinta beliau. Ya, gas terus PSI lolos parlemen. Kalau mau menang itu kerja, bukan menggonggong. Nah, itu bagus. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Geger, Prabowo diwajib. Ya, sebentar teman-teman ya. Ada bin Atang katanya ya. Kata Mas Batman Power barusan. Ngeri kali omongannya ya. Waduh. Tapi menurut saya sih ya nggak salah juga sih gitu. Emang siapa bang? Ya nggak tahu lah ya. Lanjut ah. Akan pecat Gibran. Mengapa Gibran perlu dipecat dan Gibran perlu dipecat. Aduh, ada Palelo Peyang. Aduh, lanjut. bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Ngeri, orang ini wajibkan agar Gibran dipecat. Alasannya apa? Kita simak penjelasannya sampai selesai biar tidak gagal paham. Nggak ada lah yang gagal paham. Yang gagal paham itu justru kalian, ya kan? Gibran layak dipecat. Nggak layak. Yang layak dipecat itu kalian itu, ya. Kalau perlu dicabut kewarganegaraannya, ya. Disuruh pulang ke negara asal leluhur mereka masing-masing. Waduh. Follow. Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Izinkan Oke. saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Ya. Saya Video izinkan, sebelumnya memecat ya. Gibran mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang gusar, ada pula yang buru-buru nyinyir mencibir. Begitulah politik. Yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Nyindir-nyindir orang jangan cepat tersinggung. Lu sendiri ini yang menurut saya cepat tersinggung, ya kan? Langsung pecat Gibran. Emang kenapa Gibran harus dipecat? Nggak punya ijazah, ada aja lu ini. Waduh. Karena itu, saya berutang penjelasan. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan wakil presiden. Menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden. Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. Wah, Demokrasi, dolar rakyat katanya. dibajak duitokrasi. Waduh, Stefan duitokrasi. Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die Aduh, mengingatkan bahwa aduh. demokrasi sering tidak roboh oleh satu tsunami besar. Ia terkikis perlahan ketika
cara bicaranya meyakinkan teman-teman ya. Tetapi kalau disuruh membuktikan, hakul yakin saya nggak ada bukti. Tahu sendiri kan pada saat dulu apa namanya Pilpres 2024 dulu ya. Jadi ya mereka berbondong-bondong melaporkan ke MK. Tapi apa hasilnya? Nggak ada bukti, nggak ada data. Sama aja nih, kayaknya ini orang sedang tersudut ya. Mungkin ada ya dalam tanda kutip mungkin ada kasus yang menyeret namanya, dan kalau Gibran itu tidak disingkirkan, mungkin yang bersangkutan ini semacam ketakutan gitu ya. Waduh, waduh, waduh. Para penjaga gerbang politik berhenti menjaga. Lalu pembengkokan aturan diterima sebagai kelaziman. Demokrasi tidak selalu dibunuh dengan tank. Kadang-kadang ia dibius dengan uang, dibedah operasi manipulasi putusan, lalu dimakamkan melalui pemilu yang pura-pura. Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan cawe-cawe sang paman Usman dan ayah Jokowi untuk menjadi kontestan pemilu. Ngulang-ngulang lagi si paman Usman, Jokowi, padahal sudah dibuktikan di MK, semua tuduhan itu tidak bisa dibuktikan. Sekarang muncul lagi, pasti ada yang sedang tersudut nih ya. Mungkin sebentar lagi akan ditangkap sebagai gembong korupsi dan lain sebagainya. Mungkin ya, lanjut. Dan untuk menang. Putusan MK nomor 90, putusan dari paman Usman untuk ponakan Gibran adalah cawe-cawe nyata paling merusak dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Putusan itu meluluh lantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi. Maka memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya perlu, tetapi wajib. Sebagai Ngeri penebusan kali, dosa wajib kolektif bangsa katanya. yang kita lakukan bersama-sama. Bagaimana Penebusan cara memecat dosa? Gibran? Pertama, Gak usah secara yuridis diajarin, gak tentu penting. prosesnya tidak mudah. Wih, Jalannya tidak berliku. mudah. Ya iyalah, Pendapat karena atau kalian nggak bisa, pendakwaan politik ya di kan? DPR. Nggak bisa kalian. Penuntutan dan putusan hukum di Hah? Mahkamah Konstitusi. Kemudian putusan politik akhir di MPR. Kedua, Wih, secara politis matematis prosesnya justru lebih mudah. Wih, Dengan mudah koalisi katanya. pendukung pemerintah yang Hah? menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR. Kalau mudah, ya udah lakuin aja gitu loh, nggak usah pakai nyuruh-nyuruh presiden, kan seperti itu logikanya. Tidak, awalnya tidak mudah, tapi begitu di bagian akhir barusan katanya mudah. Ini kok paradok ya? Kalau mudah udah lakuin aja, nggak usah nyuruh-nyuruh presiden gitu loh. Kok repot amat gitu ya? Pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya prediksi PDI Perjuangan yang katanya bukan koalisi akan berada di garis depan untuk memakzulkan Londo Ireng Gibran bin Jokowi. Sebentar, sebentar ya. Bukannya saya ini apa namanya menghina gitu ya. Barusan saya mendengar Londo Iyeng gitu ya. Ya daripada sibuk mikirin memakjulkan Gibran, yang menurut saya ya mungkin lebih baik gitu ya belajar mengucapkan huruf R dulu gitu loh ya, biar biar yang dengerin ini enak. Mohon maaf loh ya, ini tidak menghina ya. Persoalan terbesar justru yang ketiga, etis politis. Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memberhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi presiden kepada Jokowi. Kita tentu masih ingat teriakan lantang Bapak, "Hidup Jokowi!" Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Woi, Gibran menjadi wakil presiden, fondasi utamanya adalah pelanggaran etika berat yang diputus resmi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bapak Presiden, secara legal formal, alasan konstitusionalnya juga terang. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Nah, sebentar, sebentar. Nah, dari yang Anda sampaikan tadi, kira-kira Gibran itu masuk kategori yang mana ya sebagai syarat untuk dimakjulkan? Kok saya menilainya nggak ada ya, nggak ada kesalahan yang Anda sebutkan tadi yang telah dilakukan oleh Gibran. Tidak layak lagi karena dianggap apa namanya tidak memiliki ijazah SMA misalnya. Itu kan versi Anda gitu loh. Karena Gibran sekolahnya di luar negeri, tentu saja ijazahnya beda, kan bisa disetarakan. Hah? Di mana sih? Tentu, semua harus didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Jangan sampai kita hanya berburuk sangka. Lah, ya justru itu ya. Jangan kita hanya berburuk sangka. Nah, seharusnya nasihat itu ditujukan kepada Anda sendiri. Aduh, politikus cap
Cap apa sih ini ah? Semua wajib melalui proses hukum yang adil dan profesional. Pertanyaannya tinggal satu, beranikah kita memulainya? Seringkali persoalannya bukan tidak mampu, unable, tetapi tidak mau, unwilling. Sekarang, sebagai nakhoda bangsa, arah kapal negara berada di tangan Bapak Presiden Prabowo. Lucu teman-teman ya. Tadi mengatakan muda, ujung-ujungnya menyuruh presiden. Kenapa nggak elu aja gitu loh? Yang katanya bukan kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak mau. Nah, kalau Anda sudah merasa mampu dan mau, ngapain masih nyuruh-nyuruh presiden? Udah ya, jalankan apa yang Anda inginkan itu untuk menurunkan wakil presiden ya. Tetapi nggak usah nyuruh-nyuruh presiden, itu kan sama aja. Lu nggak mampu gitu loh. Lu mau, lu pengen tapi nggak mampu. Kasihan deh lu. Saya tetap berpandangan membiarkan wakil presiden yang minim kapasitas intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Dosa bersama, dosa elu kali, bukan dosa gua, bro. Ah, ada-ada aja. Membiarkan wakil presiden rata bukan hanya masalah bagi presiden, tetapi juga malapetaka bagi bangsa. Ingat, Pak Prabowo, Londa Ireng biasanya tidak jauh. Ia dekat, mengintai, dan siap menikam dalam diam. Musuh dalam selimut politik sering bukan orang asing yang jauh di seberang. Ia tidak jarang adalah pasangan yang tak lagi seiring sejalan. Sampai jumpa dengan video saya berikutnya. Beri komentar terbaik kalian. Ya, teman-teman ya. Jadi seperti itulah yang sudah kita saksikan bareng-bareng ya. Apa namanya? Ingin memakjulkan Gibran tetapi tidak memiliki kemampuan ya. Kemauan ada tapi nggak ada kemampuan. Jadinya dalam tanda kutip melakukan provokasi ya. Dan yang bagian ujung tadi menurut saya adalah hook closing ya. Walaupun hook itu biasanya di bagian depan ya. Tetapi tadi ada di bagian belakang yang meminta agar ya Prabowo ini berhati-hati bahwa bisa jadi pengkhianat itu ada di sekitarnya. Waduh, keren kali. Tapi nggak akan mempan lah ya. Coba kita lanjutkan lagi. Ini kira-kira siapa sih orang ini gitu kan ya? Ayo. Waduh. Ternyata. Sampai sini kalian paham kan? Cepatlah dek, makjulkan. Sebentar ya. Cepatlah dek katanya tadi ya kan. Makjulkan itu Gibran. Mau ketawa takut kentut ya. Oke lah ya, teman-teman sendiri aja yang menilai. Yang jelas kami hanya menyajikan ya. Kami nggak akan menambah-nambahi yang bersifat fitnah ya. Coba kita dengar komentar dari siapa namanya ini. Sampai lupa saya ya. Lama tidak mereaksi politik saya sampai lupa. Bung Ade Armando ya. Oke lah, lanjut. Kemunduran Gibran adalah persoalan menyelamatkan negeri. Gibran adalah dosa kolektif bangsa yang memang perlu dikoreksi, kata Denny. Denny membayangkan jika Presiden Prabowo jatuh secara konstitusi, Indonesia akan punya Presiden Gibran. Dan bagi Indonesia itu adalah malapetaka. Karena itu, kata Denny, memberhentikan Gibran adalah solusi utama bagi bangsa. Dia bahkan mengingatkan Presiden bahwa jika Prabowo tidak memundurkan Gibran, maka Gibran akan merayap diam-diam dan menikam dalam kelam gelap malam. Apakah usaha mereka akan berhasil? Nggak akan. Saya rasa jawabannya akan sangat bergantung pada kita semua. Iyalah. Saya melihat saat ini Prabowo justru menempatkan sang wakil dalam posisi yang sangat strategis. Nah, Gibran sepakat, nampaknya mendapat amanah ya. untuk berbicara langsung pada rakyat. Nah, Kunjungan Gibran ke berbagai daerah jelas dilakukan bukan sekedar atas inisiatif pribadi. tuh. Presiden Prabowo nampaknya membuat pembagian tugas. Sang presiden mengurus wilayah nasional dan internasional, sang wakil turun ke daerah. Nah. Gibran dikabarkan sudah mendatangi 100 titik kunjungan di 30 provinsi. Semua itu dilakukan Gibran dalam waktu kurang dari 2 tahun sebagai wakil presiden. Belum Luar ada wakil biasa. presiden lain yang mencatatkan mobilitas kerja seperti ini dalam periode yang sama singkatnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan saya menilai satu pendapatnya Bung Ade Armando ya.
Apakah akan berhasil? Saya jawab untuk sekali lagi, nggak bakal berhasil. Ya itu aja ya, lanjut. Punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia? Sudah bisa saya hampir pastikan, maybe 90%, 90%, Gibran akan jadi presiden. Sebentar. Mungkin ini teman-teman ya, ketakutan mereka ya. Jadinya ya mereka semakin bersemangat ya untuk menjatuhkan Gibran. Saya juga nggak habis pikir, ada orang yang semangatnya itu nggak hilang-hilang gitu ya. Dulu bersemangat ingin menjatuhkan Jokowi ya. Setelah Jokowi lengser ingin memenjarakan Jokowi, kemudian menghalang-halangi pencalonan Gibran yang katanya cacat konstitusi dan lain sebagainya. Nah sekarang begitu tahu Gibran itu akan menjadi presiden, mereka sibuk lagi ya, sibuk mencari cara agar Gibran ini tidak bisa mencalonkan diri. Dan salah satu caranya adalah didepak atau dimakzulkan sebagai wakil presiden. Gila. Rocky Gerung mendorong Gibran untuk nyapres, baru keren. Jadi abang dukung kalau nanti Ini logikanya mesti begitu. Ada mantan menteri yang membuat sayembara. Setelah beberapa waktu lalu dia meminta Mas Wapres untuk mengundurkan diri, sekarang dia bikin sayembara, hadiahnya 100 juta. Sayembara hadiah cuma 100 juta. Aduh alamak. Saya aja rakyat kecil yang kerjaannya nggak jelas macam kayak gini ya kan, reaksi sana reaksi sini, 100 juta emang besar sih ya, tetapi ya nggak amat sih masa politikus mantan menteri membuat sayembara hadiahnya hanya 100 juta. Ya jelas lah bakal ada yang mau gitu loh. Coba 100 triliun. Nah, iya kan? Iya. Jadi dia membuat sayembara, siapapun yang bisa menunjukkan ijazah asli Gibran akan diberikan hadiah 100 juta. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi, ya begitulah. Supaya tidak begitulah memperpanjang gimana? polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon wakil presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Kekecilan Tadinya itu mau 1 miliar, ya. Tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan Alah. berangkas dengan emas dan dolar. Alah. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah Bilang aja rugi SMA nggak berani atau ya kan. sederajat Mas Wapres. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Nah. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Saya mau jawab Pak mantan menteri. Nah, mantap Bang. Gimana Bang? Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pemajulan Gibran, karena Gibran itu dipilih satu paket dengan Prabowo. Nah, Dan sebagai masyarakat sepakat. Indonesia, saya tidak mau terulang lagi peristiwa seperti 98. Dan ada narasi yang salah dari Anda, bahwa orang yang tidak setuju adalah buzzer. Saya bukan buzzer. Saya rakyat kecil, rakyat biasa yang tidak Sip. mengerti politik. Nah, saya sama juga seperti tidak saya, direquest Bang. oleh siapapun. Bukan Saya buzzer, bikin ya. konten karena saya sendiri. Kalau memang dulu Pak Wapres pernah menunjukkan ijazah S1, ya berarti dia punya ijazah SMA atau sederajatnya dong. Masa iya S1 nggak ada ijazah SMA? Logikanya begitu ya. Oke, terus menurut saya, seburuk apapun Pak Wapres di mata para pembencinya, itu tetap lebih baik dari Anda, Pak bekas menteri. Dia lebih bermanfaat daripada Anda,
ya dia lebih berguna buat bangsa dan negara ini. Nah, Nah, menurut teman-teman semua gimana? Apakah Gibran wajib meladeni pernyataan dari si bekas menteri ini atau cuekin aja kayak Pak Jokowi gitu? Silahkan komen-komennya ya. ya kalau menurut saya nggak usah diladenin ya, karena orang-orang seperti ini toh pun diladenin itu nggak akan ada habis-habisnya teman-teman ya. Ya kita tahu sendirilah apa namanya si Dewa Panci ya, si Dokter Mangkrak dan lain-lain ya kan. Sudah ditunjukin ya ijazah misalnya oleh Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi tidak menunjukkan secara langsung, tetapi dengan cara melaporkan ke Polda Metro Jaya, kemudian menyerahkan ijazahnya, bahkan saya dengar-dengar itu kan bukan hanya ijazah S1 yang dipermasalahkan ya, tetapi juga ijazah SMA ke Polda Metro Jaya, itu sudah bagian bentuk dari ya respon Pak Jokowi. Tetapi apa yang terjadi? Tetap aja ijazah itu dianggap palsu, coba bayangin ya kan. Nah, jadi menurut saya si bekas menteri barusan ini nggak usah dikomentari lah. Sepertinya ini orang sedang terpojok atau mendapatkan job baru. Karena kita ketahui bersama si Dokter Mangkrak juga sudah mulai balik kanan gitu ya. Sudah katanya persoalan ijazah Jokowi sudah selesai. Ya karena dia takut ya kan. Mumpung saat ini dia sedang di atas angin, ya mending mengundurkan diri aja kan, seperti itu. Nah, mungkin ya si Bohir mencari orang lain yang kira-kira akan melanjutkan perjuangan untuk menjatuhkan klan Jokowi. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Oke teman-teman, demikian dulu konten dari kami ya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.